Tuhan berperang bagi umatnya. Pembebasan Israel mencapai puncaknya pada malam Paskah ketika Tuhan memukul setiap anak sulung di tanah Mesir. Tangisan besar terdengar di seluruh negeri. Firaun akhirnya memanggil Musa dan Harun dan memerintahkan bangsa Israel untuk segera pergi dan beribadah kepada Tuhan. Orang Mesir mendesak mereka keluar dengan tergesa-gesa. Israel berangkat dengan cepat, bahkan membawa adonan yang belum beragi. Mereka juga meminta barang-barang emas, perak, dan pakaian dari orang Mesir, dan Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati kepada mereka. Sekitar 600.000 laki-laki berjalan kaki keluar dari Mesir, belum termasuk perempuan dan anak-anak, serta banyak orang dari bangsa lain yang turut bersama mereka. Sejak awal terlihat jelas bahwa pembebasan ini bukan hasil perjuangan manusia, melainkan pekerjaan langsung dari kuasa Allah. Setelah mereka keluar, Allah tidak menuntut Israel melalui jalan yang paling dekat, yaitu melalui negeri orang Filistin. Walaupun itu jalan terpendek, Allah tahu bahwa jika mereka menghadapi peperangan, mereka mungkin akan tawar hati dan kembali ke Mesir. Karena itu Allah menuntun mereka melalui padang gurun menuju Laut Merah. Tuhan sendiri berjalan di depan mereka, siang hari dalam tiang awan dan malam hari dalam tiang api, sebagai bukti penyertaannya yang terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa jalan yang paling mudah dan paling singkat tidak selalu merupakan jalan terbaik menurut rencana Allah. Atas perintah Tuhan, bangsa itu berkemah di tepi laut, di tempat yang tampaknya terjebak di antara gunung dan air. Tuhan menyatakan bahwa Firaun akan mengejar mereka, dan melalui peristiwa itu, Ia akan menyatakan kemuliaannya. Benar saja, Firaun menyesal telah membiarkan Israel pergi. Ia mengerahkan 600 kereta pilihan beserta pasukannya dan mengejar mereka. Israel pun mendapati diri mereka terjepit antara laut dan tentara Mesir. Namun situasi mustahil itu bukanlah kesalahan Allah. Itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menyatakan kuasanya secara lebih nyata. Ketika melihat orang Mesir mendekat, bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Mereka berseru kepada Tuhan, tetapi sekaligus bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bahkan berkata bahwa lebih baik kembali menjadi budak daripada mati di padang gurun. Pada saat pertama melihat bahaya, iman mereka seakan-akan menguap. Mereka melupakan semua mujizat yang baru saja terjadi di Mesir. Padahal tulah terakhir atas Mesir seharusnya cukup untuk mengajar mereka bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan sepenuhnya. Sungut-sungut mereka sebenarnya bukan terhadap Musa, tetapi terhadap Allah sendiri yang telah memimpin mereka keluar. Di saat genting itu Musa berkata, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Allah tidak pernah merancang agar Israel berperang. Pembebasan dari Mesir dilakukan sepenuhnya oleh kuasa Allah tanpa kekuatan manusia. Demikian juga di tepi Laut Merah, Tuhan sendiri yang membuka jalan. Laut terbelah dan Israel menyeberang dengan kaki kering. Ketika orang Mesir mencoba mengikuti, laut kembali menutup dan menelan mereka, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 29. Oleh iman, mereka melintasi Laut Merah. Keselamatan mereka sepenuhnya adalah karya Allah. Kisah pembebasan Israel bukan sekedar cerita masa lampau, melainkan pelajaran rohani tentang cara Allah bekerja dalam rencana keselamatan. Ia memimpin, Ia mengizinkan ujian, Ia menyatakan kemuliaannya, dan Ia sendiri yang berperang bagi umatnya. Jalan yang sulit seringkali adalah jalan yang dipakai Allah untuk mengajar kepercayaan yang tidak dapat terhapuskan. Dan ketika keadaan tampak mustahil, firman-Nya tetap sama.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 18 oleh E.J. Wagoner.